Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajran min ahli. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin wal mukarramat, muslimin wal muslimat, muhibbin wal muhibbat, di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam thalabul ilmi atau thalab ilmu. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat ijad, nikmat imdad, dan nikmat lain-lainnya. Oleh karena itu kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, khususnya umumnya kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah kita semua mendapatkan syafaatul udma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Muhibbin wal muhibbat, di mana saja berada, alhamdulillah kali ini insyaallah saya akan mengangkat sesuatu yang sekarang lagi viral-viralnya, lagi dimasalahkan, yaitu bagaimana hukumnya seorang suami memukul terhadap istri. Pemukulan ini akan sehingga menjadi akibat atau mengakibatkan luka. Ini bagaimana di hukum Islam, ada hukumnya. Insyaallah atas hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat tentang hukum masalah pemukulan terhadap istri. Sekelumit sejarah menceritakan bahwa istri itu atau perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal usulnya, yaitu dari tulang rusuk bagian kiri atas, di mana tulang rusuk itu adalah bagian lengkungannya paling dahsyat, paling lumayan melengkung. Ketika kita meluruskannya akan sulit, akan kefayahan. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan metode terhadap istri-istri kita, terhadap yang kita cintai di keluarga kita, yaitu khususnya kepada ibu-ibu istri kita. Ini ternyata tidak mudah. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh. Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang istri-istri, di mana istri wajib kita jaga ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jagalah istri-istri kalian itu dengan baik. Berilah dia nafkah yang baik, yang halal. Berilah dia kasih sayang, pengertian, perhatian yang baik, dan bisa memuaskan lahir dan batinnya. Itulah ketika Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita tentang mengurus istri-istri kita. Terjadi di akhir-akhir zaman atau di akhir-akhir waktu ini, ketika Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir, sebelum Rasulullah SAW menembuskan nafas terakhir, Rasulullah berwasiat atau berpesan kepada umatnya, ummati, 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 al-mar'ah, al-mar'ah, al-mar'ah. Ada apa rahasia umatku, 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 dan menyebutkan al-mar'ah, 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 yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah SAW berpesan terhadap wanita-wanita kita, istri-istri kita, harus kita jaga, harus kita pelihara dengan baik, harus dengan selembut-lembutnya, dengan sebaik-baiknya mendidiknya. Karena apa? Rasulullah SAW memberitakan bahwa istri-istri kita itu terbuat dari tulang rusuk yang mudah patah kalau kita sekaligus mendidiknya dengan keras. Apalagi ada pemukulan, ini lain ceritanya. Minal kabair, termasuk kita ada masalah di keluarga, cekcok dalam keluarga,
ada angkat tangan, ya tangan yang berbicara, maka hukum juga akan berbicara terhadap tangan-tangan yang mengangkat, yang memukul kepada istri-istri, kepada wanita-wanita yang baik. Ini disebabkan karena apa? Karena di akhir zaman ini memang lemahnya iman, sangat mudahnya iman tergoda, terbuai oleh wanita-wanita lain, sehingga di rumah tangga menjadikan berantakan. Allah dan Rasulnya melarang keras ketika suami memukul istri, bahkan istri sampai terluka. Ini harus dibawa ke ranah pengadilan, dibawa ke hukum yang seadil-adilnya. Ada apa di balik pemukulan ini? Sementara hukum sekarang sudah tidak jelas. Tetapi kalau kita menghukumi wanita-wanita ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Janganlah kalian memukul istri-istri kalian, karena itu termasuk dosa gede. Bahkan nanti kalau dibawa ke ranah hukum akan mengakibatkan kisos terhadap masalah terhadap wanita-wanita, terhadap istri-istri kita. Alhamdulillah kita semua diberikan hidayah, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang lembut, keimanan yang cukup, alhamdulillah. Makanya hidup ini harus didasari dengan ilmu dan iman biar aman. Ketika ilmu dan keimanan akan melahirkan keamanan, keselamatan, ketentraman, itulah contoh-contoh atau ibarat-ibarat itibar-itibar di publik yang sedang viral. Saudara-saudari kita yang ribut terjadi di publik sehingga bengkak bagian kepala, bengkak bagian wajah dan lain sebagainya. Ini kan mengkhawatirkan, ini kan Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Padahal kalau kita melihat secara materi kehidupannya cukup sudah di atas, di garisnya, garis lapisan atas, tetapi itu tidak menjamin. Artinya di mana penyakitnya, di mana kita harus mencari titik kesalahan daripada pertengkaran itu. Itulah kita kalau untuk mencari titik kesalahan kedua belah pihak adalah kurangnya daripada pendidikan ilmu agama. Keimanannya lemah, keimanannya mudah luluh oleh berbagai macam tipu daya setan. Itu yang dihukum dasarnya. Jadi kesimpulannya, muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, ini memang sudah 14 abad yang lalu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika di akhir zaman akan banyak terjadi KDRT yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah dibiasakan oleh umat-umat jahiliyah masa dulu. Rasulullah tidak ingin kembali, tidak ingin terulang jahiliyah dulu, karena wanita di zaman jahiliyah dijadikan budak, dijadikan kelemahan-kelemahan, dihinakan dan lain sebagainya. Itu artinya bakal kembali jahiliyah di zaman mutakhir ini. Oleh karena manusia sudah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan memikirkan dunia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, dijauhkan dari berbagai macam tipu daya setan, dijauhkan dari berbagai macam dosa-dosa kabair terhadap keluarga. Jangan sampai kita memukul anak istri, apalagi sampai melukai. Itu dibawalah karena hukum. Nanti kelanjutannya bagaimana? Adakah hukum misalnya ketika istri dipukul oleh suami meminta tolak dan lain sebagainya? Insyaallah dalam sesi lain saya akan menjelaskannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.